Pak, sebelum terlalu jauh, tadi ada yang terlewat, Pak. Iya, Masih pembahasan banyak migrasi pertanyaan ini dari. juga. Jadi tadi sebelum Stres. tadi waktu pembahasan masih migrasi dari IP F4 ke IP F6 ya, Ya. itu ada pertanyaan, Pak. Bapak kan dari tadi mengulang kata itu pentingnya apa IP Kenapa F6 penting gitu ya? kunci dari SPBE. Nah, Ya. itu ada pertanyaan dari Pak Mas Arief nih dari Kementerian Agama. Apa alasannya IP F6 ini kunci dari SPBE bisa Jadi bisa berjalan gitu, jalan. Pak? Oke, kita ngomong agak teknik ya, nggak apa-apa ya. Saya kadang-kadang ngeri nih ngomong-ngomong kayak gini soalnya teknik banget. Saya akan coba make inilah, biar kebayang masalahnya. Eh, Bawahin, misalnya gini ya. Saya punya, kan kita banyak sekali jaringan sebetulnya di level kementerian, lembaga, kabupaten, kota punya jaringan sendiri-sendiri. Kemudian di dalam kota ini, saya contohnya di Tangerang Selatan kota itu ada jaringan di dalam Pemkotnya, ada jaringan di dalam dinasnya, OPD, ada jaringan di sekolah-sekolah, dan itu nyambung satu sama lain loh, itu hati-hati. Jadi nantinya kita akan punya banyak sekali jaringan sih sebenarnya di sini. Oke, ada jaringan-jaringan di bawahnya tuh banyak loh ini. Ini jaringan di bawah ya, di bawah. Itu banyak. Nah, eh kalau kita ngerti operasional jaringan, jaringan itu kayak telepon ya, akan bermain dengan IP, address. IP itu nomor. Nah, kuncinya sebetulnya nomornya nomor yang dipakai di masing-masing komputer tidak boleh sama satu sama lain di seluruh jaringan. Makanya di internet yang namanya nomor diatur banget. Jangan sampai nomor punya Google sama dengan nomornya punya bps.go.id misalnya. Kacau nanti. Kalau kita pengen hubungan sama Google, komputernya kan berhubungan dengan nomor nih. Kalau nomornya sama, kacau. Nah, ini yang terjadi. Jujur, kalau hari ini kita makanya IP versi 4. Saya kasih ini ya, IP versi 4 run out. Jadi hari ini IP versi 4-nya habis sih sebenarnya. Ini gambarnya, ini kayak gini, ini gambarnya. Ini ada gambar-gambarnya turun semua nih ya. Jadi mereka habisnya tahun 2000 berapa belas gitu nih di sini di Belum Wikipedia. belum ke share screen kayaknya, Pak. Oh iya, maaf 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 maaf. Alah 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 alah. Terlalu semangat. Oke oke oke. Ulang lagi, diulang lagi. Oke, diulang lagi. Diulang lagi. Oke. Jadi di bawahnya, di dalam ini saya bikinnya satu kotak aja jaringan intranet pemerintah. Sebetulnya ini banyak sekali jaringan di dalam jaringan internet pemerintah. Ada yang di kementerian, lembaga, kabupaten, kota. Di kota aja juga banyak jaringan. Kalau di Tangerang Selatan ada yang di Pemkot, ada yang di OPD, ada yang di sekolah-sekolah, ada yang di rumah sakit. Semuanya punya jaringan masing-masing. Oke, LAN-nya tuh masing-masing LAN-nya. Oke, yang jadi masalah, ini jaringan harus nyambung satu sama lain. Jadi jaringan yang ada di bawahnya harus nyambung ke jaringan di atasnya. Dan ini nyambung artinya tidak ada firewall, tidak ada NAT. Ya, jadi artinya dari Pemkot bisa masuk ke sekolah, dari sekolah bisa masuk ke Pemkot, bisa masuk ke rumah sakit bisa masuk ke sekolah, ke OPD dan sebagainya, nyambung satu sama lain. Ini jadi masalah, harus nggak ada NAT-nya nih. Itu di Pemkot. Bayangkan kalau kita pengen bikin SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik se-Indonesia. Ini dari kementerian, dari apa dinas-dinas di bawah-bawah Pemkot harus bisa masuk ke kementerian, ke servernya di kementerian yang ada di PDN, gitu ya. Nggak usah jauh, nggak usah panjang-panjang cerita lah. Coba Anda cek ke orang pusdatinnya masing-masing deh. Itu dari PDN dapat berapa IP address hari ini masing-masing kementerian lembaga. IP address kan menentukan servernya. Yang laporan ke saya dari Pemkot Tangsel cuma dikasih satu buah IP address versi 4 buat ditaruh di PDN. Ya nggak mungkin jalan lu, gila. Itu kan satu server paling nggak minimal satu IP address satu server. Kalau ada banyak aplikasi di dalamnya, kadang-kadang kita butuh beberapa IP address satu server. Ini dikasih cuma satu untuk pemerintah kota Tangerang Selatan. Nggak akan jalan itu.
Terus argumentasinya kita bisa pasang apa load balancing lah apa segala macam. Itu load balancing itu kalau aplikasinya cuma satu, kalau aplikasinya banyak nggak mungkin kita pakai satu IP address seperti itu gitu. Jadi masalah besar itu kalau kita pakai versi 4 kena IP address dan nanti antar jaringan ada NAT gitu. Nah itu masalah lagi. Jadi konsekuensinya yang bisa kita pakai supaya bisa nyambung semua IP versi 6 gitu. Ini satu republik ini yang jalan cuman 2 kalau nggak salah. Cuman Tangerang Selatan sama yang jalan maksudnya ya, yang punya banyak. Yang operasional dan dipakai beneran di Tangerang Selatan dipakai sama di Surakarta. 2 yang jalan. Tapi yang Tangsel operasional lebih parah banget dan kita jadi contoh buat dunia. Setahu saya Kementerian Keuangan punya alokasi, Dignas punya alokasi, DKI punya alokasi, ada beberapa yang punya alokasi IP versi 6 juga. Dan itu dari sisi jaringan agak rumit karena kita harus apply buat autonomous system number segala macam. Jadi ada PR gede buat orang-orang Pusdatin dan ilmu ini ilmu yang levelnya orang-orang apa ya, operator lah, orang-orang ISP. Nggak banyak orang Pusdatin yang punya kemampuan sampai level seperti itu. Jadi kita perlu bikin training sih sebenarnya tentang AS number, tentang IP versi 6 segala macam, levelnya teknik buat anak-anak yang operasin jaringan sih. Kalau nggak akan jalan lah sistemnya kira-kira kayak gitu. Mudah-mudahan Bapak udah berhasil ini, Pak. Berhasil bikin kita semua cemburu sekaligus tersinggung, Pak. Oh gitu. Yang di Pusdatin. Aduh, minta maaf. Aduh, minta maaf. Tapi setelah ini izin Pak, kalau nanti banyak yang manggil Bapak untuk jadi narasumber migrasi IP versi 4 ke 6, tolong yang pertama dari Kementerian UMKM ya Pak. Slotnya Pak. Ya ntar gua turunin anak-anak juga lah, gila gua semua mana nama ono kurus ini caranya. Oke. Jadi nggak perlu diet Pak. Pertanyaan yang lain, soal diarahin soal pertanyaan apa dulu? Kita jawab pertanyaan dulu ya sebelum saya masuk ke itu ya. Praktek ya. Bapak mau praktek habis ini atau gimana? Habis pertanyaan, jawab pertanyaan kita praktek deh. Tapi jawab pertanyaan biar nggak terlalu nafsu anak-anak ntar. Karena di sini sudah ada 1000 Pak, sudah mentok. Jadi kita arahkan tadi beberapa ke Steam di YouTube, ini kita lagi Steam juga. Wah, 1000 streaming. Bisa yang serta 1000 ya, bisa banget ya. Di YouTube streaming itu sudah 127, jadi kalau total ada 1127 Pak. Oh, ini ada pertanyaan keren juga nih dari BPK Profesi Kalteng. Untuk open source ini pernah ada masalah di lisensi nggak Pak? Apa yang terlibat itu ada SK tim pengembang apa segala macam. Ini saya buka rahasia ya, buka rahasia. Kebetulan Pak Asep Kepala Dinas Kominfo Tangerang Selatan, taktik strateginya kira-kira kayak gini. Kalau nyari ASN supaya jadi programmer dan sebagainya agak ribet dari sisi birokrasi. Jadi mereka alokasiin anggaran berbentuknya honorer nih, yang buat anak-anak yang developer segala macam. Dan mereka banyak rekrut dari anak-anak SMK dan sebagainya. Sebagian tetap ada di lokasi itu dan mereka sampai S2. Honorer tetap S2, makanya kita bikin kampus ITTS. Jadi ITTS adalah kampus buat menambah duit duit gaji buat anak-anak S2 yang ada di Dinas Kominfo Tangerang Selatan. Karena mereka bukan ASN. Itu. Nah, dengan gaji itu semua, kepala dinas bisa ngambil keputusan. Oke, semua softwarenya kita bikin open source. Gitu. Jadi lisensinya dilepasin. Disengajain itu semua supaya bisa bermanfaat buat orang banyak. Jadi taktiknya kayak gitu kira-kira. Memang ini agak susah direplikasi di tempat. Mungkin ini tergantung pimpinan banget sih. Kalau pimpinannya berani di masing-masing Pusdatin atau kementerian lembaga bisa seperti itu. Cuman ini kan kita mainnya sadis ya. Maksudnya kita rekrut honorer, bukan ASN. Kemudian pimpinan bilang ini open source dilepasin kayak gitu tuh. Harus berani kayak gitu sih. Mereka bukan prakom sih. Jadi mereka ya honorer lah gitu. Gitu lah. Cuman banyak anak magangnya juga. Ini yang jawaban Mas Elbian Ernest. Ada lagi yang ini yang Sri Kandi tadi ya udah kebayang ya. Ini ada tracking proses bisnis, nanti saya kasih lihat prosesnya gimana. Ini kayaknya banyak proses bisnis ya. Ini ada Mas Heru Widodo, tadi belum sempat saya bahas ya. Tapi pertanyaannya integrasi banyak aplikasi.
Jadi untuk integrasi banyak aplikasi yang sudah beroperasional sekarang, jujur nggak gampang. Ini nggak usah jauh-jauh lah. Kemarin di DPR RI itu ada berapa ya? Banyak loh aplikasinya. Jumlahnya ratusan aplikasi loh di DPR RI. Dan untuk gabungin jadi satu itu setengah mati. Nggak gampang sih. Ini DPR RI doang. Kemarin taktik yang kita pakai adalah akhirnya memaksa semua developer masing-masing aplikasi ngeluarin SRS sama pokoknya dokumen standar aplikasinya, termasuk format-format database-nya dalam bentuk dokumen tertulis. Nanti dari situ kita mulai analisa gimana caranya. Jadi ujungnya sih bukan aplikasinya sih sebenarnya, ujungnya adalah si database-nya. Kita bikin supaya database-nya bisa jadi satu database. Nanti kalau database-nya udah satu kan mau aplikasinya kayak gimana udah nggak terlalu peduli sih. Aplikasi kan cuma front end aja ya, cuma interface ke usernya. Jadi kita lebih concern ke arah database-nya supaya database-nya bisa satu gitu. Cuman kalaupun tidak satu, nanti harus diusahakan supaya bisa ngomong antar database. Database-nya dibikin supaya bisa ngomong satu sama lain. Karena kadang-kadang karena berat ya, maksudnya berat dari sisi ini ya. Kalau kita punya satu database, misalnya satu data, satu database, gitu ya. Itu kan berat di admin database di satu datanya. Bapenasnya akan berat. Jadi kalau mau lebih sederhana dari sisi tanggung jawab, supaya nanti kalau data bocor, nggak semua data bocor akibatnya. Data bocor cuma satu aja punya kementerian mana atau lembaga mana yang bocor, ya udah dia doang, yang lain kagak bocor karena database-nya distributed, tersebar, dan kita cuma ngomong antar database. Nah, untuk ngomongnya kan kita bisa pakai XML, bisa pakai JSON. Jadi arah pemikirannya lebih ke arah sana sih sebenarnya. Gimana caranya kita bisa tahu format database-nya, nanti bisa query dari satu database ke database lain, bisa join dari query tadi, cuman kita ngomongnya pakai XML sama JSON, kira-kira kayak gitu arahnya sih. Gitu. Kalau front end-nya sih nanti bisa diatur-atur lah, disesuaikan aja, kira-kira kayak ini gitu. sangat relate dengan yang izin, Pak. Iya, ya, Sedang saya kerjakan juga, Pak. Wah. Sangat relate karena Bapak tahu saya 4 tahun di Kementerian UMKM, saya ngurus pengadaan. Tahun ini saya dipercaya jadi koordinator integrasi data, Pak. Oh, jadi kami okay. Di basis data tunggal UMKM sedang proses besok, harusnya di hari ini kita MOU Menteri UMKM dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi terkait kerjasama MOU-nya. Nanti kita akan teruskan tim teknis kami dari Biro Data dan TI. Mungkin kami tidak bisa bikin pusdatin, jadi kami masih biro, Pak, tahun 2, Biro Data dan TI. Nah, nanti akan kami teruskan dengan MOU PKS integrasi data tunggal UMKM dengan OSS. Jadi nanti yang DB akan itu. Dan itu kita ada antrian, Pak. Ini selanjutnya kita akan MOU dengan Menteri Hukum untuk integrasi data AHU, data badan usaha, lalu nanti Dukcapil dan diteruskan seterusnya. Jadi memang sekarang data kami sudah 30 juta data. Memang kesulitannya tadi Bapak cerita, kami kesulitannya format database-nya berbeda-beda, lalu apa sebagainya. Memang yang langkah-langkah awal yang sedang kita lakukan pasti melakukan tadi identifikasi sumber data dulu kan ya, formatnya kita. Sumbernya, formatnya, iya benar. Iya, yang PR banget boleh itu. Pak, nanti. Apa? Itu dia, Pak, yang sedang kami lakukan. Nggak, lu kerjain. Lu kerjain kalau ada hasil kasih tahu. Ajarin Ono. Nanti saya email lagi, Pak. Mungkin Bapak kan harus via email, Pak. Iya tahu. Nggak, tapi poinnya gini ya. Mudah-mudahan teman-teman semua sadar bahwa berat banget kalau semua data jadi satu, bahaya. Berat dan berbahaya. Kalau sampai datanya jebol, kacau semua ceritanya. Kalau saya cenderungnya data emang distributed sih. Jadi yang istilahnya wali datanya ya masing-masing. Jadi si wali data tidak punya tanggung jawab untuk seluruh data itu. Dia wali data untuk UMKM doang. Ini data buat Kumhamnya aja. Ini masing-masing punya wali data masing-masing. Cuma nanti berdasarkan Perpres 39 satu data kita wali data, Pak. Tapi kalau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kami pengendali data istilahnya. Iya, boleh. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya masing-masing ya. Jadi skopnya nggak besar se-Indonesia. Masing-masing punya data yang masing-masing. Tapi yang perlu dikembangkan, dan ini kayaknya belum ada di peraturan segala macam, cara berpikirnya adalah gimana caranya bisa ngomong antar database nih, ntar. Ngomongnya, biasanya kalau kita orang database bener, hari ini lebih banyak pakai JSON sih. Bukan pakai XML, tapi ya pokoknya pakai bahasa antara dua itu, antara JSON XML buat ngomong nih antar database-nya. Dari situ, nah kan kita perlu query segala macam. Nah, untuk query segala macam ya kita perlu tahu format data strukturnya segala macam. Ya, itu yang PR banget tuh. Nggak ada di aturan yang kayak gituan. Itu adanya di orang
Wah, ini ada Ada yang lebih PR Pak, kalau boleh apa? ini Pak. Ya, apa? Lebih PR itu ngurus berkas ininya Pak, kerjasamanya. Oh, itu bagian Teknisnya lu. udah selesai, kerjasama belum Pak? Ya, itu bagian lu lah. Curhat jadinya. Ya, Iya. ya. Oke, ini coba lihat lagi. Sekarang lagi booming AI, Pak. Izinkan bertanya, apakah AI bisa mendeteksi keaslian dokumen? Oke. Ini jawaban cepat aja ya. Intinya untuk deteksi keahlian atau keaslian atau dan sebagainya itu kita butuh training data sih. Jadi kalau training datanya nggak ada ya nggak bisa. Intinya gitu aja. AI itu blow on sih sebenarnya. AI bisa kelihatan pinter karena kita masukin data. Kalau datanya kagak ada ya nggak bisa. Itu intinya gitu. Ini pasti keaslian dokumen yang di UGM nih kayaknya biasanya. Ada lagi. Ntar kalau ada yang kelompat, tolong kasih tahu. Kalau pakai ordal bangun apps bukannya malah ngeri. Kalau yang bobol juga iya. Kalau pakai kalau pakai ordal ngeri. Kalau saya jujur ini urusan developing aplikasi ya. Kejadiannya di bank-bank plat merah sih. Jadi saya kebetulan kenal ada beberapa teman yang jadi ahli forensik di beberapa bank plat merah. Jebolnya karena pakai pihak ketiga. Jadi konsultan buat develop aplikasi. Karena ini bank ya, apalagi ini bank, pas selesai aplikasinya di deliver, dikasihin ke bank tadi, terus mereka keluar dan mereka pasang backdoor untuk masuk ke dalam aplikasi itu. Jadi itu bahaya banget sih sebenarnya. Makanya saya biasanya lebih cenderung ke arah orang dalam buat bikin. Ya tapi semuanya kan urusannya harus jaga integritas orang-orang tadi ya. Dan ini ada auditor segala macam ya. Terlepas dari orang itu ada tim auditor dan sebagainya yang buat mastiin bahwa tidak ada yang bocor dan sebagainya. Izin Pak, domain probis seperti otaknya tergantung RPJM-nya. Idealnya probis dasar harus fix dulu baru bisa. Ini probis ya? Oh oke. Setuju lah. Kalau saya intinya gini, kalau orang IT ya, jangan berubahnya, jangan fatal-fatal, soalnya bakal pusing. Itu aja sih masalah bisnis proses segala macam sih, terserah lah mau ngaturnya kayak gimana. Kita orang IT kan ngikut aja ya sebenarnya. Cuma jangan berubah, itu yang bikin pusing. Itu aja sih sebenarnya. Ini single identity number ya. Pengennya semua pakai SIN ya. Ini buat dari Mas Marzan Rifai. Jujur, ini gimana ya? Jujur saya sebenarnya ngeri pakai nomor KTP sebagai semacam password. Ngeri. Karena KTP semua orang tahu KTP-nya orang lain. Nah itu jadi masalah kalau jadi password ya. Kira-kira kayak gitu sih ngerinya saya. Kalau bisa KTP sebagai password bahaya. Kalaupun single identity number nanti kita generate number sebagainya, bentuknya bukan nomor KTP sih. Kalau di dunia IT kita lebih banyak pakai, kalau enkripsi ya, karena ini udah urusannya autentikasi sama enkripsi ya kan. Nanti kalau kita masuk ke dunia security, kita menghadapi CIA ya, harus ada autentikasi, ada identifikasi, kemudian juga kita harus mastiin bahwa datanya tidak korup dan sebagainya. Dan ini kita biasanya pakai enkripsi. Enkripsi ada dua, ada yang asimetrik sama simetrik. Oke, kalau asimetrik, yang simetrik agak lebih susah dipakai. Dia kenceng, cepet. Cuman agak berbahaya kalau key-nya sampai bocor ke orang lain. Makanya kita akhirnya pakai public key sama private key. Jadi nanti bentuknya, identitasnya lebih ke arah public key, private key sih sebetulnya. Dan itu bukan KTP sih sebenarnya. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nah itu udah cerita lain lah. Itu udah geser banget dari... Tapi SPPI perlu berpikir ke arah situ ya. Soalnya kalau kita ngotot pakai KTP, saya ngeri, berbahaya banget sih. Karena gampang jebolnya. Gitu. Ada instruksi Pendagri sektor perencanaan, kok indeksnya output programnya bidang di Diskom. Sebenarnya kalau digital itu tugasnya siapa? Leading sektor. Waduh, pertanyaannya lebih ke arah birokrasi semua ya. Ini semuanya rakom di sini, Pak.
Ini jujur dulu, saya teh bukan orang pemerintah. Jadi kalau jawab pertanyaan kayak gitu, saya agak tidak nyaman sebetulnya karena bukan bidang saya benernya ya. Tapi saya jawabnya pakai logika Ono ya, dan logika Ono bisa salah karena saya bukan ASN. Saya juga nggak banyak terlibat di birokrasi. Ini pertanyaannya kira-kira gini. Di sektor perencanaan, SPB outputnya program bidang Dinas Kominfo. Sebetulnya transformasi digital daerah, leading sektornya siapa? Inti cara berpikir saya kira-kira gini. Yang namanya transformasi digital itu outputnya adalah output si pemerintah kota, pemerintah kabupaten, provinsi. Jadi pemerintahnya bukan Dinas Kominfo sebetulnya. Karena seluruh lini, kalau kita mau nilai bagaimana caranya semua lini ini pakai digital. Jadi misalnya perizinan untuk usaha, dia udah pakai elektronik atau belum? Emang itu punyanya Kominfo kan? Bukan. Itu kan masing-masing lini. Kalau saya leading semuanya bertanggung jawab di situ. Jadi kalau saya lebih cenderung yang harus dijewer adalah pimpinan daerah tadi. Kira-kira gitu. Oh, ini sebagai dasar pelayanan publik. Ya, boleh-boleh. Ini dari tambahan dari Mas Marsan ya. Dasar pelayanan publik. Ya, ya concern saya cuma itu aja sih. Jangan sampai nanti bisa. Ini minta maaf, saya itu kan backgroundnya saya kan setengah hacker ya. Tapi hacker baik lah saya mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan kalaupun kita mau pengen banget pakai kartu KTP, nomor KTP sebagai dasar pelayanan publik, ya mudah-mudahan tidak dieksploitasi. Ini yang contoh dieksploitasinya adalah tetangga saya soalnya. Dia pernah jadi supir kami di rumah. Dia kemarin terakhir dia jadi supir di Kemlu dan didatengin sama tukang nagih utang dari pinjaman online. Jadi tukang nagih itu datang ke rumahnya, gedor rumahnya, Anda punya utang sekian rupiah, padahal dia nggak pernah pinjam. Nomor KTP-nya jebol, hilang, masuk ke pinjol, terus di eksploitasi jadi duit sama pinjolnya. Jadi sebahaya gitu sih mainan KTP, karena bisa jadi utang segala macam. Nah kalau udah kayak gitu, siapa yang mau tanggung jawab? Emang yang bikin identitas pakai KTP mau tanggung jawab kan nggak mau juga, pasti lari deh. Kayak gitu sih. Oke, ini saya masuk ke ini aja ya, biar ini udah hampir 30 menit. Saya akan masuk ke contoh untuk transformasi digitalnya ya. Tadi saya nerangin sedikit soal bisnis proses. Ini di bisnis proses kita punya namanya proses mining. Proses. Ini ilmu ini masih baru. Masih nggak banyak orang Indonesia yang ngerti soal proses mining ini. Jadi dari bisnis proses ini kita bisa melakukan mining dari proses. Jadi kita bisa, ini minta maaf agak remang-remang di sini. Ini nggak gitu jelas juga sih. Oke, tapi kira-kira ini gambar-gambar, sorry, ya, coba, nggak jelek. Saya coba lihat. Ini gambar-gambar bisnis proses yang nggak karu-karuan ini didapatnya bukan dari manusia. Ini bukan orang yang gambar, ini mesin yang gambar. Jadi kita bisa ngelihat proses yang nggak karu-karuan ini. Ini adalah dari struktur organisasi yang ada, dari bisnis proses yang kita set, terus diekstrak sama aplikasi, terus kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, sekarang saya pengen ngasih lihat untuk bisa melakukan seperti itu, data apa yang dibutuhkan. Saya akan masuk ChatGPT aja ya, biar gampang. Kolom data apa saja yang bisa kita gunakan untuk proses mining. Jadi butuh kolom apa? Di luar kolom itu juga boleh. Jadi di database-nya kita bisa punya kolom macam-macam. Kolom yang wajib ada cuma 3 sih sebenarnya. Jadi ini ada case ID, event atau activity, timestamp. Cuma 3 aja. Tuh kan? Cuma 3. Kita bisa punya kolom tambahan, bisa event type, cost. Kalau tadi surat, kita bisa punya kolom buat nempelin URL suratnya kemana lah. Ini tentang apa, ini boleh terserah lah itu. Tapi cuma 3 ini sih sebenarnya yang dibutuhkan. ID dari proses, activity, sama timestamp. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, ini saya akan praktekin langsung. Saya akan praktek. Datanya nanti bisa CSV,
bisa juga XML. Ini saya ngomong kayak gini nggak apa-apa kan? Ini orang Prakom semua kan ya. Jadi data bisa berbentuk CSV, bisa XML. Cuman kalau mau boleh jujur terus terang, si aplikasi lebih nyaman pakai XML sebetulnya. Oke, kalau CSV kita harus convert CSV-nya jadi XML sih sebenarnya nantinya. Nah, saya kasih data-data ini bisa diakses sih sebenarnya buat praktek kita. Saya masukin ke Google Drive aja. Nah, biar kalau ada yang mau iseng nyoba juga boleh. Cuman agak mabok nih kalau pertama kali. Saya masuk ke sini, ini saya bisa pindahin nantinya, saya pindahin nih orange ini. Jadi saya bikin folder dalam Google Drive saya namanya orange. Oke, ini orange-nya. Bisa saya share nggak ya? Dibagikan. Saya akan bagikan orange ini di sini, di chat. Silahkan kalau mau ngambil data-data buat iseng-iseng, nyoba-nyoba, boleh. Saya taruh di chat. Oke. Ini file orange-nya. Oke. Kenapa saya sampai share kayak gini? Soalnya memang dipakai untuk kuliah sih. Jadi untuk kuliah saya banyak kayak gini. Nah, di sini ada satu folder namanya process mining. Ada satu folder namanya process mining. Di sini ada yang extension-nya Py, itu Python. Terus ada yang CSV, ada yang SES. Yang SES itu XML. Data XML-nya. Oke. Jadi datanya kayak tadi ya, yang dibutuhin cuman case ID, timestamp sama nama prosesnya lah, kira-kira gitu. Nah, saya sudah menjalankan jadi ini saya pakai mesin virtual box buat jalanin software segala macam, buat ngoprek-ngoprek. Jadi ini kebiasaannya Ono aja, untuk ngoprek saya pindahin, saya bikin mesin baru. Saya nggak mau ke mesin yang biasa saya pakai buat kerja. Jadi kalau nanti crash atau apa kan saya harus nginstall segala macam semua dari nol kan, capek. Daripada saya capek, saya ngoprek, saya pindahin ke mesin virtual. Nah, ini mesin virtualnya, saya pindahin sini. Saya clear layar. CD Orange. Ini tadi yang foldernya saya taruh di Google Drive. Jadi Anda bisa lihat, saya akan masuk ke sini proses mining ini ya. Clear layar, CD proses mining. Oke. Nah, ini tadi file-filenya. Format datanya bisa kita lihat. Bentar, saya akan masuk yang CSV dulu, yang gampang, yang kita cukup familiar. Ini contohnya. Ini dummy data yang ini ya. Ada event log, ada 100 event log. Saya akan more PM4Py underscore dummy data. Nih. Jadi ini datanya kayak gini sih. Cuma datanya kayak gini doang ya. Jadi case ID, terus nama dia apa, terus timestamp. Cuma 3. Tapi kalau tadi kan boleh kita tambahin macam-macam ya. Jadi ini case ID 1, start, approve, reject, and start, approve, reject, and kayak gitu-gitu ya. Cuman kayak gini, dummy datanya kayak gini ya. Ini banyak sih, ada 100 data lah di sini. Ini cuman bikin bohong-bohongan aja ini mah ya. Oke, dah. Ini contoh kalau CSV kita semua cukup familiar. Ini bisa dibaca sama Excel, apa segala macam. Yang SES-nya sendiri itu agak lebih tidak manusiawi. Tapi yang biasa sama XML cukup nyaman baca SES kira-kira. Ini saya more paste. Oke. Nah, ini mulai kelihatan nih SES banget. Ini bentuknya satu datanya kira-kira kayak gini lah. Nih, satu event. Kira-kira satu event seginilah. Satu event. Oke. Di sini kita tahu yang kita butuhin cuma ini, concept name, terus timestamp, sama ID-nya. ID-nya yang ini. Ini dia nih ID-nya nih sebetulnya. ID-nya di situ. Oke. Jadi ini agak lebih ribet, tapi kira-kira kayak gitulah. Ini ada concept name, ada timestamp, ada ID-nya. Kira-kira kayak gitu. Nah, jadi satu orang kayak Ono itu bisa membuat beberapa proses sekaligus. Misalnya Ono minta izin buat usaha apa, terus nanti minta izin lagi buat perpanjangan KTP, minta izin lagi buat apa. Jadi kalau kita nempelin ke nick, jadi kacau nih prosesnya. Karena harus proses yang dilihat, bukan orangnya sih sebenarnya. Kalau proses mining kita ngeliat proses ya, bukan manusia.
Saya ngomong kayak gini, harapannya nanti Pusdatin bisa ngeset datanya supaya gampang dilakukan proses mining. Dan proses mining ini saat ini banyak jadi topik buat S3 sih. Cuman jadi ini kebetulan ini ngomong terus terang aja, ada salah satu orang IT lah di DPR RI, dia melakukan penelitian S3-nya di bidang proses mining, dan itu pakai datanya di PRRI. Dan ternyata waktu dia ambil datanya di PRRI, nggak segampang itu buat diproses mining. Karena datanya nempelnya bukan diproses, nempelnya di sidang. Nah, lebih ke kayak gitu. Jadi akhirnya datanya harus diprogram, diobok-obok lagi supaya gampang jadiin proses mining. Jadi nggak segampang itu sih sebenarnya dengan data yang ada, karena mindset programmernya waktu itu bukan urusan proses mining. Gitu. Jadi ini PR banget nih nanti. Jangan khawatir ya. Ini jadi kunci supaya kita bisa melakukan transformasi di birokrasi yang didorong oleh data. Gitu. Tapi jangan khawatir, data Anda akan parah nih. Oke, ini udah kebayang. Nah, sekarang saya kasih lihat. Kalau mau lihat penjelasannya sih ada di wiki saya sebetulnya. Ada di kuliah saya juga ada. Saya akan masuk ke wiki lah. Wiki saya alamatnya onocenter.org/wiki. Sertifikat HTTPS-nya expired. Saya udah bayar 300.000 ke providernya, perpanjangannya rese. Akhirnya udahlah, nggak saya pakai aja walaupun udah dibayar. Jadi saya udah malas kalau udah kayak gitu. Nah, kalau udah masuk sini kita bisa masuk proses mining di sini. Proses mining. Oke. Nah, di sini ada cara instalasinya. Ada beberapa aplikasi buat proses mining, bisa pakai PM4Py, bisa pakai Prom. Prom bentuknya GUI, dia pakai Java. Kalau PM4Py itu Python dia. PM adalah proses mining. Jadi proses mining for Python. Cara instalasinya nggak susah, gampang banget yang ini. Ini cuma copy paste aja, terus kita instalasi proses miningnya pakai pip. Oke. Nah, yang perlu dilihat, ini instalasinya ikutin aja selesai. Kita memang perlu bikin virtual environment ini, dan kita bisa install pakai pip. Dah beres. Nah, sekarang lanjutnya kira-kira adalah saya pengen ngasih lihat yang namanya source code-nya seperti apa. Oke. Ini contohnya source code-nya. Source code-nya sebenarnya cuma yang ini sih. 3 kalimat doang. Parah banget kalau tahu source code-nya mah. Makanya kayak gini-ginian kan susah kalau kita bikin proyek. Orang source code-nya cuma 3, terus mau dibayar berapa? 10 juta, 20 juta, kan nggak enak juga. Saya biasanya udah gratis aja lah gitu, ambil aja. Orang source code cuma 3 biji kayak gini. Yang susah bukan source code-nya, yang susah adalah nyiapin file ininya. File yang mau di-miningnya ini susah. Kalau yang ini mah gampang banget. Yang ini yang susah. Gitu ya. Nah, untuk generate file-file ini tewas. Ini. Karena kemarin di DPR RI aja datanya beda-beda. Pusing kepala akhirnya. Jadi yang susah yang di sini ya, bukan di sini. Bukan di sininya ya. Kalau baca source code-nya, kalau ini mah cuman biar dia jalan doang ya. Nah, ini nanti ada banyak metode buat melakukan proses mining. Salah satu yang bisa mendeteksi macetnya di sebelah mana, kita pakai yang DFG ini, dia bisa mendeteksi macet. Tapi intinya cuman ngambil data, read file, kemudian dia mining, discover, terus visualisasi. Jadi cuma 3 sih sebenarnya. Baca, bikin modelnya, terus visualisasi. Selesai. Udah. 3 kalimat gitu doang. Kalau kita lihat lagi source code yang lain, gombal juga. Sama semuanya gombal banget lah. Ini saya klik sembarangan ya. Ini ada 4 lah. Ada 4. Oke, tapi kira-kira model-modelnya cuma gitu doang. Nah, terus yang agak panjang kalau kita pakai CSV. CSV jadi panjang ceritanya. Nih saya kasih lihat lagi, ini CSV agak panjang nih. Ini mah ngeload ininya ya, ngeload, kita perlu import beberapa ini ya, library segala macam. Nah, kemudian ini load data, kemudian kita harus ngasih tahu kolom mana yang jadi timestamp. Ini kita ngasih tahu sih. Ini kolom ini timestamp. Terus kita kasih tahu lagi, semua harus kasih tahu sih. Intinya harus kasih tahu semua. Sesudah itu mulai kita convert lognya
kita kasih tahu mana yang jadi timestamp segala macam, kemudian kita melakukan modeling. Ini modelingnya. Kalau ini modelingnya bukan pakai DFV, ini pakai alpha miner, sah-sah aja. Kemudian udah gitu visualisasi, udah cuma gitu aja. Oke, ini buat kasih gambaran aja. Oke, nah sekarang saya akan coba jalankan di sini. Saya akan jalankan yang ini aja. Oke, PM minus DFG. Oke. Kira-kira kayak gini. Oh, ini saya ngasih tahu ya. Umur saya itu 64 tahun. Umur saya 64 tahun. Saya masih ngoding ya. Biar lu pada pusing kepala nih. Ada orang 64 tahun ngoding. Stres kan? Jangan khawatir, dosen-dosen saya di kampus juga pada stres kalau ngelihat saya. Karena saya 60 tahun ngoding. Dan ini nggak gampang. Buat teman-teman saya yang seumur 64 tahun, pada kader semua soalnya. Lu masih ngoding? Masih. Lu kagak. Gua manajemen. Capek deh. Jadi ini karena tiap hari ya santai-santai aja sih. Kalau nggak tiap hari ya susah. Nah, jadi programnya cuma kayak gini aja ya. Programnya kayak gini aja. Nah, kita akan coba jalankan. Dia akan saya ada beberapa file ses di folder ini. Jadi kita bisa baca file ses ini. Nanti kita bisa ngelihat bedanya masing-masing. Oke, saya akan ngelihat yang ini hasilnya seperti apa. Oke. Clear layar. Python 3 PM DFG. Oke. Ya cuma gitu aja. Aduh. Oh, sorry. Oke, gue tahu masalahnya. Ini kan no module name PM4Py. Kenapa bisa kayak gitu? Karena saya belum menjalankan ini, apa sih namanya? Saya belum jalanin virtual environment-nya. Lupa, biasa. Oke, sekarang saya akan jalanin dulu ya. Ini minta maaf, ini pakai Ubuntu jadi tidak manusiawi. Virtual environment orange. Salah. Saya harus kasih tahu Python-nya sama dengan Python 3, terus environment-nya orange virtual environment, terus saya akan activate source orange bin activate. Okay. Sekarang saya masuk ke orange proses mining. Python 3 apa sih tadi namanya? PM DFG. Kalau ini jalan sekarang. Soalnya itu semua settingannya ada di virtual environment. Kalau saya nggak aktifin, ya nggak aktif semuanya gitu. Jadi mainnya kayak gitu sih kalau di Linux. Ini minta maaf ya, saya pakai Linux, saya nggak pakai Windows. Karena kita bisa bikin sendiri Linux, dan saya bikin sendiri Linux juga sih sebenarnya. Dan saya juga bisa bikin 5G sendiri pakai Linux dan sebagainya. Oke, ini lagi loading. Dia parsing filenya. Nah, ini hasilnya. Ntar lagi keluar harusnya. Oke, ini keluar. Oke. Bisa digedein kagak? Bisa digedein nggak ya? Oke. Oke. Yang warnanya agak gelap, ini ada yang warna gelap, ada yang terang ya. Ini adalah macetnya di mana aja. Jadi di proses awal macet sih. Jadi kelihatan kita macet di sebelah sini. Dan ini ada yang berkali-kali, ini sampai berkali-kali muter di sini. Partially submitted. Nanti diminta lagi, tolong syarat-syarat ini belum masuk. Nah, ini proses yang paling menyebalkan dari sini sih. Sampai pre-accepted. Nah, di sini nanti ada yang ke-split. Ada yang ke-split, ada yang di-cancel, ada yang decline. Jadi waktu di sini partially submitted, ada yang di-cancel, Tapi proses selanjutnya sih intinya kita bisa lihat prosesnya lebih lancar di selanjutnya. Tapi kita bolong di sini dan sebagian akan dilempar, dibuang di sini. Ini juga yang accepted bisa di-decline juga ya. Ada yang di-cancel segala macam. Dari sekian banyak, ada 13.000 proses yang sampai approve tuh 300-an. Oke. Register sekian. Nah, kita lihat angkanya bisa kelihatan di sini. Tapi yang poin yang pengen saya sampaikan di sini kita bisa lihat banget bisnis proses yang probis. Oh, ternyata istilahnya probis ya, gue baru tahu.
Jadi probis yang terjadi kira-kira seperti ini ya di lapangannya, macetnya di mana. Terus kita bisa lihat dari statistiknya juga kelihatan dari sekian banyak proses berapa yang approve, berapa yang decline, sebagian besar decline ternyata ada 7.000 decline, yang betul-betul approve hanya 300 gitu, yang cancel 2.000. Ini kelihatan semua sih. Oke. Prosesnya datanya kayak gitu. Makanya kita sangat butuh sekali kalau kita emang pengen melakukan transformasi birokrasi supaya probisnya jadi lebih kurus, probisnya lebih sesuai dengan yang terjadi di lapangan, kita harus ngukur. Dan ini salah satu teknik. Ini bagian dari riset sendiri ya. Ini tadi saya cuma ngasih lihat satu aja DFG. Nanti ada banyak yang lain, kita bisa lihat macam-macam sih sebenarnya gitu. Jadi udah kebayang ya, mudah-mudahan kebayang nih. Jadi prosesnya kayak ini. Kuncinya dari sini adalah bukan di aplikasi buat proses miningnya, aplikasinya relatif ya masih tetap dikembangkan sih. Yang paling fatal di sini adalah bagaimana caranya kita bisa dapetin datanya. Karena datanya pasti tidak sesuai. Jadi paling nggak yang saya lihat di DPR RI, dia nggak sesuai sama aplikasi buat proses mining. Kalau data kita yang Sisumaker dan sebagainya, itu datanya sesuai buat proses mining. Karena kan udah saya indoktrinasi. Si Paulianya itu yang bikin, lu kalau bikin aplikasi, gue pengen bisa buat proses mining ya. Kalau nggak, kita nggak bisa nganalisa proses yang terjadi di kampus. Nah, gitu. Jadi ya emang kita kerjain kayak gitu. Jadi itu bagian dari, ya gitu deh. Jadi mau nggak mau harus rada berantem sih antara si programmer sama ini, pada berantem semua sih. Soalnya ujungnya kita kalau kita di kampus kan emang ujungnya buat penelitian dan sebagainya ya. Jadi ujungnya kayak, teman kalau di pemerintah kan ujungnya kita harus bisa ngevaluasi bisnis prosesnya bagus apa enggak, efisien apa enggak, efektif apa enggak, itu harus evaluasi. Dan ini harus kelihatan bolong di macetnya di mana, statistiknya kayak gimana, semua harus keluar. Kira-kira kayak gitu. Oke, ini proses mining. Nah, ini sudah jam 11 sekarang, saya punya waktu 30 menit lagi. Ini horor ini urusannya. Kok gue jadi baca email, kacau. Oke, saya nggak konsen. Jadi saya akan lanjut di sini. Masuk ke yang gampang dulu ya. Saya nggak akan masuk ke ini tadi kalau kita ingat, saya kasih lihat ininya ya. Mana di sini. Oke. Nah, kalau kita ingat di sini ada proses mining udah dibahas di sini. Proses miningnya udah. Tapi dari SPBE-nya nanti ujungnya yang ini, data bisnis proses, kemudian kita melakukan AI untuk pengambilan putusan. Jadi proses mining udah selesai. Saya nggak akan masuk ke, saya nunda machine learning sama deep learning. Ini kuliahnya panjang juga. Saya akan loncat dulu ke sini, kasih icip-icip yang namanya ChatGPT lokal. Oke. Karena itu lumayan penting. Ini saya sudah jalankan. Komputernya ada di sebelah saya, tapi komputernya jelek, butut. Karena ono rakyat Indonesia biasa aja nggak punya GPU. Jadi ini cuma pakai i3 kalau nggak salah, atau i5 nggak tahu, nggak ada GPU-nya. Ini laptop yang dibuang sama anaknya Ono. Pak, ini nggak dipakai, buat papa aja. Ya capek deh. Bagian nggak dipakai aja kasihin bapaknya. Dasar kelakuan. Ini makhluknya. Ini ada di sebelah saya makhluknya. Kita bisa ngelihat kayak gini, 192.168.0146. Kelihatan ini bentuknya udah kayak ChatGPT lokal. Kita bisa ngeset ininya sih sebenarnya. Kita bisa ngeset mau pakai model apa. Di sini ada DeepSeek, ada Tiny Llama Latest, ada apa segala macam. Saya lagi nyoba ini pakai Qwen 2 yang cuma 0,2 billion kata di dalamnya. Supaya bisa saya masukin perintah di sini. Nah, karena modelnya pakai kata yang cuma sedikit, rata-rata model-model yang ada modelnya pakai bahasa Inggris sih sebenarnya. Kalau di sini saya download beberapa model yang bahasa Indonesia, mudah-mudahan dia bisa jawab dalam bahasa Indonesia yang bagus. Yang agak lumayan yang ini sih, cuman ini 3.2 ya. Jadi butuh GPU dengan VRAM berapa? 8 lah minimal sekarang VRAM. Cuman yang ini, yang Qwen ini cuma 494 mega.
ini saya lagi pengen nyoba supaya saya bisa jalanin modelnya di komputer biasa. Saya nggak usah pakai GPU, kira-kira gini usahanya, kira-kira gini. Tapi ini lagi percobaan. Nah, untuk mengatasi informasi yang kurang banyak di model-model ini, di sini ada workspace. Oke. Di workspace ini kita bisa bikin knowledge tambahan. Misal, jadi saya masuk ke workspace, masuk ke knowledge. Nah, ini udah ada beberapa knowledge. Saya bisa nambahin knowledge sih sebenarnya. Saya klik sini, saya bisa nambahin knowledge tentang apa? Misalnya tentang statistik. Nanti si statistik visibility-nya apa, public atau private. Nanti kalau public, semua orang jadi bisa akses knowledge yang kita punya. Nah, knowledge ini apa sebetulnya? Misalnya saya masuk ke artificial intelligence aja. Nih. Nah, ini adalah buku-buku tulisan-tulisan sekitar artificial intelligence yang kita mau supaya kalau ada orang masukin prompt, dia akan ngomong ke artificial intelligence ini. Teknik ini dipakai di kota Tangerang Selatan misalnya. Jadi mereka lagi bikin seperti ini, nanti knowledge-nya bisa kayak gini misalnya. Jadi ini misalnya kita targetkan buat, jadi knowledge-nya bisa macam-macam ya. Misalnya ini targetkan buat helpdesk ASN. Pertanyaan-pertanyaan ASN kan sederhana aja. Sebenarnya nggak sederhana juga sih. Contohnya gini, kalau mau cuti, formnya mana sih? Form buat cuti. Kalau mau apa, formnya mana? Jadi form-form kayak gitu. Atau mau tentang aturan apa gitu. Nah, itu semua knowledge-knowledge yang dibutuhkan ASN dimasukin ke dalam knowledge itu. Jadi kalau dia nanya, dia sebenarnya tidak tergantung ke model dari LLM. Dia langsung ngomong sama ininya, file-file PDF untuk knowledge tersebut. Kira-kira kayak gitu cara berpikirnya. Gitu. Jadi knowledge ini harus kita siapin. Kita lagi nyiapin kalau di kota Tangerang Selatan, kita lagi nyiapin knowledge ini bentuknya file PDF. Jadi saya udah ngomong sama anak-anak di sana, itu semua aturan-aturan segala macam lu kumpulin semua. Kebetulan mereka yang megang database-nya juga sih. Jadi kan aturan-aturannya ada di web segala macam. Itu database-nya mereka yang pegang. Jadi kita ambil database-nya, dimasukin ke dalam ChatGPT lokalnya. Mudah-mudahan nanti kalau ada orang nanya, jadi dia bisa jawab. Ngambilnya dari sini. Nah, cara bikinnya ini saya nggak bisa praktekin. Ini jujur saya nggak bisa praktekin. Karena kalau saya masukin kata-kata di sini, misalnya siapakah Presiden RI sekarang gitu misalnya. Ini kalau saya enter lama keluar. Soalnya komputernya tidak mumpuni. Ini cuman ya bisa jalan, tapi kalau di enter lama banget, nyebelin. Beda banget sama yang ada di DPR RI, sama di Kemlu, segala macam kenceng banget. Saya udah ngiri aja ngelihatnya. Saya nggak punya GPU, ya udah nasib dah. Bentuknya kayak gini doang. Tapi kira-kira bentuknya kayak ChatGPT kayak gini. Kenapa kita butuh seperti ini? Karena kita pengen semua knowledge-nya itu tidak terbuka ke publik, tidak terbuka ke internet lah, tidak diambil sama AI yang ada di luar sana. Jadi kita semua dibikin lokal di dalam intranetnya kita, orang bisa nanya segala macam. Khusus. Dan itu yang pertama. Yang kedua, yang kerasa banget, paling nggak ini yang kerasa di Tangerang Selatan adalah gini. Selama ini kita butuh yang namanya helpdesk. Jadi kalau ada orang nanya segala macam, dijawab sama helpdesk. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat mana. Dan ini yang jawab manusia. Kasian kan orangnya. Jadi dan manusia itu kan butuh waktu. Kalau ada orang nanya, dia harus nyari dulu dokumennya segala macam. Butuh waktu. Supaya lebih enak, cepat. Helpdesk ini nanti bisa digantikan. Ya, ini dari satu sisi mem-PHK orang yang megang helpdesk. Di sisi lain, layanan pada masyarakat jadi cepat banget. Gitu. Jadi sebenarnya salah satu yang paling kerasa banget adalah menggantikan helpdesk. Helpdesk ini bukan cuma buat masyarakat, helpdesk ini juga buat internal ya. ASN kalau punya masalah, problem apa segala macam, nggak usah nyari orang yang bagian itunya, semuanya ada di online kayak gini. Kira-kira gitu. Cara bikinnya gimana? Kalau penasaran pengen bikin, tapi syarat pertamanya kalau bisa punya mesin yang bagus deh biar kenceng. Cara bikinnya, masukin aja kata kuncinya LLM di onocenter.or.id/wiki, masukin kata kunci LLM. Terus kita turun ke bawah di sini. Di sini saya sarankan dua ini sih. Kalau yang kecil kita bisa pakai yang atas ini. Ini database-nya pakai SQLite. Kalau besar kita pakai yang bawah sini. Itu makanya PostgreSQL. Cuman di dua-dua ini catatan buat pakai GPU-nya kemungkinan salah karena saya nggak punya GPU, jadi saya nggak bisa nyoba beneran pakai GPU. Kemungkinan cara pakai GPU-nya yang ini nih. Instalasi CUDA. CUDA tuh GPU ya.
Seperti ini cara instalasinya. Oke, cuman saya belum nyoba gitu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dicobain, dibenerin. Karena Ono nggak punya GPU. Walaupun harganya nggak mahal-mahal banget sih. Harganya seharga HP sih sebenarnya. Cuman tetap aja ya kerasa buat beli. Gitu ya. Kalau buat di Kementerian Lembaga mungkin 5 juta mah kebeli lah. Kalau buat Ono pribadi kan 5 juta ya kerasa ya. Jadi gitu. Nah ini teman-teman AMD lagi berusaha ini ke saya, Pak Ono, ini buat GPU sama segala macam bukan cuma Intel doang, AMD juga bisa. Oh oke. Jadi saya harus kasih tahu bahwa ada satu lagi yang namanya AMD yang bisa juga dipakai buat kayak ginian. Kira-kira gitu. Nah cara instalasinya saya akan kasih lihat nih cepat aja. Instalasinya kita yang gampang pakai Docker, sebetulnya gampang. Jadi nggak instalasi dari apt install. Minta maaf, ini kita pakainya Linux semua. Kalau udah level server Windows baiknya dibuang, pakainya Linux aja. Emang lebih gampang juga. Jadi kita pakai Docker semuanya. Ini kalau punya GPU pakai yang ini, tapi ini catatan ini yang salah. Yang benernya yang tadi. Ini saya skip yang GPU-nya. Nah, kemudian saya untuk instalasinya saya pakai Docker Compose. Docker Compose tidak ada di bawaannya Docker. Saya harus install dulu pakai GitHub. Baru masuk ke Docker Compose. Nah, udah gitu baru saya harus bikin dokumen namanya Docker Compose YAML. Oke. Nanti kita harus ngasih tahu ada berapa Docker yang mau dimasukin, Docker apa aja. Ini saya Dockernya Ollama, satu lagi Dockernya Open Web UI. Oke, container name-nya yang ini Ollama, yang ini Open Web UI. Terus kita harus kasih tahu ada GPU-nya apa enggak di sini. Oke, terus port yang dipakai berapa? Defaultnya Open Web UI makanya 8080. Nanti kita arahkan ke port 3000. Itu. Jadi dari luar kita pakainya port. Kalau lihat ini saya ini portnya 3000 nih, kelihatan nih 3000. Oke, karena instalasinya pakai cara kayak gini, port 3000. Setelah ini selesai, kita bikin up si Dockernya, Docker Compose-nya up, masuk tuh si Dockernya ke install. Ini butuh waktu cuma sekitar 20 menitan lah, beres, selesai. Dan itu yang dipakai sama yang saya lakukan kemarin di Kementerian Luar Negeri, Kemlu. Jadi teman-teman IT-nya Kemlu sambil ngobrol makan siang nih, geblek banget. Sambil ngobrol makan siang, Pono kita cobain ada mesin kagak? Ada. Ya udah, mana keluarin mesinnya? SSH ke mesin itu. Udah SSH, udah kerjain ini. Saya sambil ngedikte gitu ya. Jadi beres, selesai. Yang masalah besar adalah gimana cara dapetin ininya model-modelnya ini. Jadi cara ini, kalau ini buat ngelihat Docker yang operasional apa aja. Ini buat masuk ke dalam salah satu Dockernya. Kita perlu masuk ke dalam Ollamanya sih sebenarnya. Ada yang masuk nggak ya? Nah, ini lagi masuk nih. Ini lagi masuk di dalam. Ini lagi masuk di dalamnya Ollama. Saya gedein aja biar seru aja, biar kelihatan. Oke. Ini kondisinya ada di dalam Dockernya Ollama sih sebenarnya. Saya bisa jalan gini, Ollama list. Kita bisa ngelihat model apa aja yang sudah lagi ada di dalam ini. Ini perhatiin modelnya ada satu yang kecil nih, yang cuma 400 MB. Kalau kita punya model yang kecil kayak gini, kemungkinan ini juga ada tiny lama, 600 MB. Model-model kecil, ini saya lagi mau eksperimen, ini kan kategorinya LLM, Large Language Model. Saya lagi mulai eksperimen, makanya SLM, Small Language Model. Small dalam arti mudah-mudahan bisa dijalankan di komputer biasa. Untuk kaum fakir bandwidth seperti saya ini kan jadi bisa jalan, kira-kira kayak gitu. Gitu ya. Oke, kalau mau ngedownload model, caranya pakai Ollama Pool. Modelnya dapat dari mana? Di sini modelnya bisa lihat di ollama.com library. Ini model-modelnya. Ini ada kodenya ya, ada 1B, 4B, 13B, segala macam. Ada yang Vision, ada yang Tools, dan sebagainya. Jadi kita perlu download, kasih spesifikasi Gemma 3.21B. Berarti saya ngambil yang 1B. 1B maksudnya 1 billion kata di dalamnya. Yang 27 billion kata. Yang ini ada 235 billion kata. Dan kata ini akan masuk, ini bentuknya embedded, jadi bentuknya vektor, bentuknya kode aja, bukan kata benernya. Nah, kata ini akan masuk dalam VRAM-nya GPU nih sebenarnya. Jadi kalau kita ambil yang 235B, ini kita harus punya GPU dengan kekuatan RAM-nya 235 billion, 235 giga. Jadi tewas. Yang paling bagus modelnya adalah yang DeepSeek ini R1.
Ini parah, 671 billion. Dan ini paling banyak yang pool, paling banyak ada 42 million yang pool. Oke, jam 11, saya kasih lihat dulu sedikit Orange ya. Nanti mudah-mudahan masih punya waktu sedikit buat tanya jawab. Oke. Orange sendiri saya pakai buat ini keywordnya Orange Data Mining. Kita bisa download Orange-nya. Kita bisa buat analisa macam-macam nih Orange-nya. Terutama kalau mainan machine learning. Jadi kalau kita lihat tadi dari dunia AI yang buat kita pakai buat decision support system, si pimpinan ada 3 makhluk, 1 LLM, 1 proses mining, 1 machine learning sama deep learning. Oke, nah ini makanya Orange yang buat yang sederhana, tapi yang lebih rumit kita bisa pakai Python, pakai Google Colab yang lebih rumit di situ. Oke, jadi walaupun kita ngomongin soal SPBE, transformasi digital, ujungnya sebetulnya AI, di back end-nya tuh AI. Karena ini yang jadi kunci keberhasilan Republik ini. Kalau emang mau serius bikin keputusan yang baik, ini harus dimainin banget. Oke, nah installnya gampang, download aja ini, install biasa. Nah, sekarang saya akan coba jalankan makhluk yang di sini. Orange Canvas. Oke. Saya kasih lihat aja data yang punyanya Mas Edo ya, dari Koperasi UMKM. Mana KOPOOPPPP. Nah, ini Orange. Di sini ada datanya ini ya. UMKM sampel Kota Bekasi. Ini datanya punya Kota Bekasi. Ini datanya. Ini dapatnya dari Koperasi UMKM sebelum berpisah. Tapi isinya UMKM semua, koperasinya kagak ada sih yang ini. Jadi kan tadi punya 30 data. Saya dapat 1000 sih. Alhamdulillah 1000 bisa dipakai buat mainan. Tapi seru di sini datanya, ada nomor, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, modal pendirian, bulan beroperasi, tahun beroperasi, laki perempuan, disabilitas, status pengusaha, pemilik atau pengelola aja, terus tingkat pendidikan, terus ada skala usaha, mikro semua di sini. Terus di sini ada kategori, terus ada yang penting lagi adalah metode pemasaran, penggunaan teknologi. Oke, terus yang lain lagi adalah yang penting lagi adalah omset. Jadi ada 4 yang saya lihat penting di sini adalah modal, omset, metode pemasaran, sama penggunaan teknologi. Setelah dimainin 4 itu yang berefek keren. Oke. Cara mainnya gimana di sini? Saya kasih lihat programming yang cepat aja ya. Soalnya waktunya sempit deh. Oke. Oke. Kalau waktu jalan Orange pertama kali di sini ada contoh example. Kalau kita klik example di sini ada banyak contohnya. Oke. Ada, kita bisa nyoba-nyoba belajar dari sini, bisa lihat di kuliah saya juga ada, bisa, ini free kuliahnya tadi di opencourse.itts.ac.id, free, silahkan di download. Kalau pengen lebih keren lagi, silahkan kirim harddisk buat ngopi buku-buku saya. Sebetulnya teman-teman tadi apa Prakom, institusi Prakom, perkumpulan Prakom itu sudah saya kirimin juga harddisk 500 GB. Jadi sebenarnya ada buku-bukunya di teman-teman di situ. Nah, cara programmingnya gampang banget. Saya akan coba nganalisa datanya punya ini ya, punya UMKM tadi. Jadi saya akan ambil widget file. Oke. File ini saya akan ambil datanya. Ini termasuk kategorinya berat, soalnya datanya gede sih sebenarnya, walaupun 1000 berat. Kalau buat Orange, kalau kita mainannya pakai apa sih namanya, Python, lebih enteng sih. Saya masuk Orange, terus saya akan masuk ke datanya tadi. Mana tadi dia? Ini UMKM. Sampel UMKM Kota Bekasi. Nih dia. Oke. Di sini ada provinsi, kabupaten, kelurahan, modal, dan sebagainya. Oke. Dan sebagainya ini banyak. Oke. Nah, waktu kita nganalisa, kalau kita pengen lihat datanya, kita bisa tarik data table. Ini lagi programming ya, ini programming, tapi programmingnya di balik ini semua urusannya data dan statistik sih sebenarnya. Jadi ini orang-orang BPS harusnya bisa. Cuman ini ilmu ini harusnya dikuasain sama orang-orang, terutama Bapeda, perencanaan sangat butuh ilmu seperti ini. Nah, kita bisa lihat datanya.
Kalau kita tarik sini, ini bisa kita lihat datanya. Ini data-datanya yang tadi di file Excel. Sekarang saya ngelihatnya di Orange langsung. Setelah di load ke Orange, kita bisa lihat datanya. Tapi saya kasih bocoran dulu. Yang penting adalah modal pendirian, terus tingkat pendidikan, tingkat pendidikan, pemakaian teknologi, terus juga sama omset kayak gitu ya. Jadi itu yang penting. Data ini tidak ada, jadi kalau kita ngerti linear regression, AX plus B sama dengan Y, itu dari linear, kita butuh Y sih sebenarnya. Cuma di sini datanya nggak ada Y-nya. Jadi ini kategorinya unsupervised learning. Kalau di machine learning, unsupervised learning, karena tidak ada targetnya. Y-nya nggak ada. Konsekuensinya kita tidak pakai supervised learning di sini, kita makanya unsupervised learning. Jadi kalau udah pakai unsupervised learning, kita bisa tarik. Kita bisa buka di sini, kita bisa pakai distance buat melakukan klasifikasi, pengelompokan. Cuman saya biasanya kalau ngelihat data pertama kali, saya biasanya pengen tahu yang penting dari data-data itu yang mana. Oke, kita bisa lihat ranknya, tapi rank ini kalau mainan ini ya, kalau mainan supervised learning, ya bisa, ini nggak bisa nih, nggak bisa keluar, soalnya kita nggak ada target. Ya, jadi ini ranknya nggak keluar ya. Cuman kalau mau gombal bisa diginiin sih. Untuk yang rank, khusus yang buat rank ya. Saya bisa gombalin dikit nih. Ini tekniknya ini teknik menggombalkan. Kita bisa select kolom. Oke, select kolom. Misalnya, ini programming ya, jangan khawatir. Programming kayak gini banget nih, parah banget nih programmingnya. Ini kan ada banyak kolom nih. Oke, makanya penentuan kolom itu jadi penting banget. Kalau antar KL, antar dinas, kolomnya beda, pening lo urusannya, pusing lo asli. Nah, misalnya target yang penting, kalau ini di dunia usaha ya, yang paling penting kan omset sih sebenarnya. Untung apa kagak sih gitu. Nah, targetnya kita omset. Nah, ini kan ada banyak kolom. Kolom mana yang paling berkontribusi pada omset? Nah, kita bisa ngelihat nih di sini sekarang. Kita ambil rank, kita bisa ngelihat nih. Dari situ yang paling, lagi nganalisa dia. Datanya gede soalnya. Oh, ini ada missing value. Ada angka yang kosong sih sebenarnya. Jadi ini harus kita input dulu sih sebenarnya. Harus kita mau diapain nih? Mau dibikin rata-rata atau apa segala macam. Nah, oke. Nah, ini kelihatan nih. Yang paling kelurahan. Nah, ini kita punya masalah. Kelurahan, kepemilikan ini nggak penting nih sebenarnya. Jadi waktu kita mainin, kita bisa ngelihat ini ada yang nggak penting nih sebetulnya. Kelurahan, pemilikan laporan keuangan, kecamatan, ini nggak penting. Jadi kita bisa buang-buangin sih sebenarnya. Nah, supaya bisa disortir bener-bener yang. Nah, ini kita bisa bilang tadi mana yang nggak penting, kayak buang-buangin semua nih. Provinsi semuanya sama, Jawa Barat. Nomor nggak penting, kabupaten nggak penting, kelurahan, kecamatan yang mungkin nggak penting ya, bisa penting juga. Supaya saya bisa minimal disabilitas, mungkin saya nggak penting. Jadi nanti ini bisa diatur mana yang penting, mana yang nggak. Nah, udah kita buang-buangin, kita bisa lihat lagi rankingnya mana lagi yang lebih ini. Nah, kelihatan supaya yang ke arah omset, ada metode pembelajaran, pemasaran, pendidikan pengusaha, jenis kelamin, apa segala macam, laki atau perempuan, tenaga kerja, ini jadi yang kelihatan yang penting yang mana, itu. Jadi mainnya gitu, kita harus pre-proses dulu. Setelah itu kita pre-proses, nah bisa ini kita langsung masuk distance, atau bisa langsung dari sini langsung juga bisa. Ini saya sembarangan aja, saya masukin distance. Ini prosesnya agak seru, agak lama. Setelah kita dapetin distance, kita pengen lihat klasternya seperti apa, kelompoknya seperti apa. Caranya cuman gini aja, klaster, geret, tarik, keluar klasternya. Oke, ini klasternya dia. Oke, bisa nggak saya zoom out? Alah, gede banget sih soalnya. Saya top ini aja, bisa nggak top? Aduh, kategori by annotation, jangan omset. Annotationnya misalnya pendidikan pengusaha. Wah, kecil. Zoomnya saya zoom out. Aduh, kekecilan. Karena datanya gede banget jadi kecil kayak gini. Oh, ini kecil banget, susah ngeliatnya kan. Oke.
Oke, saya cerita aja biar gampang. Nah, waktu saya mainan kayak gini, saya utak-atik ngoprek-ngoprek segala macam, saya mainin, akhirnya bisa kelihatan. Jadi kalau ngelihat datanya ini tadi, kalau kita ngelihat data ini, kita nggak dapet insight dari data itu sih. Ini kan insight-nya nggak keluar sih dari data kayak gini, kita nggak dapet insight. Pas dianalisa, insight-nya jadi menarik ternyata. Ini kayaknya orang-orang UMKM juga perlu dapetin insight kayak gini. Tapi insight-nya akhirnya kita akan melecut, ini Diknas yang kena siswa, bukan UMKM. Jadi kejadiannya gini kira-kira. Kalau omset besar, kalau modal besar, omset besar. Mau pendidikannya SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, modal besar, omset besar. Jadi omset berbanding lurus sama modal. Nggak ada urusan sama pendidikan, nggak terlalu ada urusan sama teknologi dan sebagainya. Oke, jadi akhirnya omset besar saya buang, saya skip, saya buang karena itu tidak menarik. Kalau ya pokoknya lu punya duit banyak, lu untungnya banyak, kira-kira kayak gitulah. Kalau bisnisnya benar kayak gitu. Nah, yang menarik buat saya adalah yang modal kecil. Jadi saya waktu diklasifikasi, saya pengen lihat yang modal kecil. Ternyata jadi menarik banget. Ternyata modal kecil ada dua jenis omset. Ada omset yang gede, ada omset yang kecil. Pas lihat di klasifikasinya, yang omset kecil itu pendidikannya SD, SMP, SMA. Yang omset besar itu pendidikannya S1, S2. Dan yang S1, S2 itu pakai teknologi. Pakai buat pemasaran pakai teknologi, dan dia pakai teknologi banget. Jadi yang rata-rata orang-orang yang berpendidikan itu akan pakai teknologi dan pemasarannya juga pakai internet dan sebagainya, dan itu yang menyebabkan omsetnya jadi tinggi. Ini jadi menarik. Ternyata walaupun kalau saya ngobrol sama teman-teman yang ada di lapangan sih teknologi tetap diajarkan walaupun si pengusahanya masih SD, SMP, SMA. Tapi ternyata walaupun teknologi diajarkan, kalau dia pendidikannya nggak terlalu tinggi, agak susah buat memanfaatkan, memaksimalkan manfaat teknologi tadi. Itu kuncinya. Dan itu harusnya Mas Edo dan teman-temannya komplain ini ke Diknas. Diknas, kalau hanya sedikit yang bisa lulus jadi sarjana di Republik ini, UMKM akan tetap kolaps gitu. Jadi kalau UMKM maju, Diknas harus merubah strategi pendidikannya supaya hari ini ada sekitar 6 juta anak masuk SD. Sayangnya sistem yang dipakai di Diknas lebih mengacu ke kualitas, bukan ke kuantitas. Ya sah-sah aja, itu namanya kan kebijakan ya. Karena dia mengacu ke kualitas, dia berusaha mengarah supaya bangsa ini berkualitas, sah. Konsekuensinya kuantitas nggak terlalu dilirik. Jadi hari ini input masuk SD 6 juta, outputnya sekitar 600 ribuan aja. Jadi hanya 10% dari bangsa ini bisa jadi sarjana. Sebagian akan ngedrop waktu SD, waktu SMP, waktu SMA, waktu SMK, drop. Ya kasihan sih, akibatnya usaha jadi susah buat naik. Gitu. Jadi kita harus ngerubah sih. Dan itu yang dilakukan di ITTS, karena ono ngelihat statistik-statistik ini, akibatnya saya ngerubah pola pikirnya, semua kuliah di ITTS kita lepasin free, supaya bangsa Indonesia ini bisa pinter semua. Kalau soal tadi ada pertanyaan, kok di free-in gitu ya, takut rugi, jangan khawatir lah. Kalkulator yang di atas tuh udah nggak pernah salah ngitung, walaupun kita free-in, rezeki pasti datang. Ya mungkin, yang pasti kita nggak akan bisa kaya raya, kayak konglomerat, nggak bisa. Tapi buat makan 3 kali sehari cukup, nyekolahin anak cukup, ada lah buat itunya. Nah, pada saat itu di free-in, dilepasin semua ilmunya, semua orang jadi bisa pinter. Nah, tinggal nanti gelar sarjananya. Kalau di ITTS, sarjananya kita bisa bayar, apa sih namanya, SPP-nya 500.000. Kalau di tempat lain 500.000 berarti sekitar 3 juta satu semester. Kalau di negeri sekarang kan sekitar 6 juta ya. Masa sih ITTS bisa lebih murah dari negeri, kan keterlaluan sih sebenarnya. Kalau mau protes kira-kira kayak gitu. Tapi kira-kira kayak gitulah. Kita dapat rezeki nggak banyak, tapi paling nggak ilmunya bermanfaat buat orang banyak. Oke, saya punya waktu 15 menit lagi. Saya pakai buat ini ya, jawabin pertanyaan-pertanyaan ya. Tolong dikasih tahu aja. Om Edo, ada apa lagi nih? Siapa? Oh, sok. Mungkin Pertanyaan. dari saya yang nyebut atau Bapak mau pilih sendiri kita? Situ yang nyebut dulu deh, kayak takut sono. Siap. Ya. Tadi saya udah sempat screenshot nih. Mungkin yang pertama dari
Pak Made Saguna, ini instansinya nggak ditulis. Izin tanya Pak, terkait dengan keamanan informasi, menurut Bapak, apakah penggunaan SSL gratis seperti Let's Script sudah cukup aman daripada SSL berbayar? Nah, gimana tuh Pak? Aman. Kalau SSL yang gratis aman, nggak masalah sih sebenarnya. Saya kemarin gagalnya ngupdate. Wah ini bentar, ini video harus saya matiin dulu nih. Istri saya bisa marah-marah ntar soalnya. Waduh. Mana nih ya video gue? Wah, alah kok nggak keluar? Mana nih? Di sebelah mana ya? Bentar. Itu udah saya bantu Pak. Udah. Oh bisa ya? Tadi istri saya bisa marah-marah sih. Ya udah, jadi aman gitu. Aman, oke. Yang kedua Pak, mungkin ini pertanyaan dari Pak Muhammad Noko Darpito, instansinya juga nggak ditulis. Apakah Orange ini bisa dipakai di Visual Code Studio, sorry. Orange itu aplikasi. Jadi intinya gini, kalau kita punya Visual Studio dan sebagainya, dia bisa generate data bentuknya CSV, nanti datanya dibaca Orange. Tapi kalau diintegrasikan saya nggak tahu. Sebagai coding nggak tahu. Tapi kalau ngomong terus terang, di back end di belakangnya Orange itu Python sih. Gitu. Iya. Oh, aku pengen nambahin tadi soal SSL ya. SSL aman. Kalau komunikasi, kalau kita nge-remote mesin segala macam pakai SSL aman. Cuman yang perlu kita sadar, kita harus bikin arsitektur jaringan yang aman. Jadi contohnya kalau ini udah kuliah cybersecurity ya. Contohnya gini, kalau kita jalanin satu service layanan, kalau bisa satu mesin atau satu virtual, satu layanan. Jangan dicampurin. Misalnya database sama web server sama apalagi dijadiin satu mesin itu lebih berbahaya. Jadi kalau bisa dipisah-pisahin gitu. Oh, ini ada pertanyaan yang agak teknis ya. Promrek-nya seperti apa Pak? Defaultnya dari Open Web UI. Promrek-nya pakai pagar. Jadi di depannya dikasih pagar, atau saya demoin ya. Saya share screen lagi. Cuman biar ngasih lihat rek. Ini udah pertanyaan teknis nih, ada yang ngerti juga. Ini supaya reknya jalan, saya kasih pagar depannya, pagar. Oke, langsung dia ngasih tahu knowledge-nya yang mana yang mau saya tempelin. Saya misalnya cybersecurity. Kalau saya mau nempelin yang lain lagi, saya kasih pagar artificial intelligence, terus saya baru kasih prompt di situ. Kira-kira gitu. Cuman si Open Web UI bisa kita tune supaya defaultnya pakai knowledge yang mana. Jadi si Open Web UI itu rek sih sebenarnya. Gitu. Sok lanjut, silakan. Ya, ini meneruskan nih Pak, ada pertanyaannya mirip juga nih. Apakah bisa kita feed data dari URL misalnya bps.go.id dan nanti bisa prompting data yang ada di situs tersebut Pak? Bisa. Dari Kemenkes nih Pak Ahmad. Bisa. Cuman Ono lagi nyoba. Jadi di Open Web UI punya kemampuan buat browse URL. Jadi saya harus masukin. Saya baru mau nyoba ini, barusan lagi mau nyoba nih sebenarnya. Katanya sih di setting. Saya nggak tahu di setting sini atau admin panel ya, kayaknya di setting sini ada plugin. Mana pluginnya? Nah itu harus nyari dulu, masih nyari-nyari nih. Jadi di setting ada plugin buat browse URL. Coba di admin panel ada plugin kagak ya? Setting ada plugin kagak di sini? Nggak nemu. Ya saya harus nyari lah. Tapi kita kira ya kalau bisa sih kita ngoprek bareng lah. Jadi teman-teman install, nanti coba nyari. Saya lagi nyari sih. Jadi dia si Open Web UI punya kemampuan buat browse URL gitu. So lanjut. Nah ini kita kan di era apa nih Pak? Transisi dari digital nih ke AI ini pasti ada pro kontra nih Pak. Iya. Nah ada yang sangat senang adanya AI, ada yang juga tidak suka adanya AI, termasuk adik saya itu sekarang animator Pak, 3 dimensi. Oh iya. Jadi kawanan dia tuh rekan-rekannya sudah banyak yang di PHK dirumahkan Pak, karena karena berbagai proses bisnis di dunianya dia itu di industri kreatif animasi itu sudah banyak yang bisa diotomasi. Nah ini ada pertanyaan nih dari Pak Dedi nih dari Kemdikti Saintek. Jadi beliau ini sekedar opini, katanya otomasi helpdesk ini harus cermat apalagi atas permintaan pimpinan yang lagi excited dengan AI. Nah, menurut beliau tuh tidak bisa full 100%-nya di AI diambil, tapi juga harus ada tetap
integrasi dengan operator Pak. Jadi tetap harus ada sentuhan manusianya Pak. Pendapat Bapak gimana Pak terkait itu? Iya benar sih. Ini nih ada bisa diambil tulisannya di tadi yang s.id/free OWP ebook. Di sini ada menjaga AI tetap terkendali. Jadi jangan sampai AI jalan sendiri gitu. Konsekuensinya tetap terkendali, kita harus ngaudit training data, semuanya diaudit sih. Contoh audit yang rada gila tuh urusan data privacy ya contohnya. Jangan sampai data pribadi orang masuk ke. Nah, bisa di-download di sini bisa dibaca-baca atau saya ada daftar isinya nggak, bentar saya coba lihat. Sorry sini masuk ke nih menjaga AI tetap terkendali. Ini sebenarnya tulisan ini dipakai buat BSSN sih, Badan Siber Sandi Negara. Jadi mereka waktu itu minta, Pono, ini gimana AI? Oh, ya udah, jadi saya bikinin. Jadi ini ada tahapan pengawalannya banyak banget. Pengumpulan data harus transparan, kita harus bisa ngelacak data nggak boleh sampai bias. Contoh bias tuh gini, jangan sampai data itu jawabannya lebih merepresentasikan orang yang ada di Pulau Jawa. Dia juga harus bisa merepresentasikan orang yang ada di Papua, Maluku, dan sebagainya. Jadi ada banyak sebenarnya harus PR-nya. Tadi ngomongnya gampang banget sih, tapi sebenarnya PR-nya banyak. Gitu. Jadi gue setuju sebenarnya. Jangan khawatir. Betul. Kita nggak bisa sama ratakan Pak. Kita data UMKM kita kebijakan pimpinan kita samakan di Pulau Jawa A gitu. Iya. Nggak bisa. Harus berbeda-beda. Iya. Dan itu kan masukan dari Pak Ono kemarin. Iya. Ya udah. Jadi ya memang sebenarnya tadi yang Pak Ono bilang ya Pak ya, AI ini sebenarnya dasarnya nggak pintar, yang bikin pintar kita ya Pak. Iya. Nah, data training. Iya, waktu kita bikin pintar kita harus ngejaga supaya pintarnya beretika, bener segala macem. Jangan ngaco gitu. Ya seru lah. Dan kita di pemerintah khususnya yang membuat kebijakan di sini beberapa kementerian lembaga termasuk Kementerian UMKM, ya kita harus inilah juga mulai concern nih dengan AI ini, jangan sampai tadi ada seperti kasus jadinya membuat PHK di dunia industri kreatif itu dan sebagainya. Itu yang kita harus buat upaya hukumnya Pak ya. Yang agak bahaya banget tuh kira-kira gini ya, AI itu sangat tergantung sama training data. Seringkali mindsetnya kita kerjaan dikasih ke pihak ketiga, dikasih ke konsultan. Yang lebih nyebelin lagi konsultannya dari asing dan sebagainya. Pertanyaannya, emang mereka punya datanya Indonesia gitu. Kalau dia pakai datanya Amerika, datanya Eropa, segala macam, ditaruh di AI-nya Indonesia, nggak cocok, karena beda, gitu. Jadi sebetulnya kita sebagai bangsa Indonesia harus ngumpulin data dan berjuang untuk bisa punya data sendiri, dan kita pakai orang kita buat bikin AI kita, jangan pakai orang luar, gitu. Itu sih yang pimpinan kadang-kadang nggak nyadar, gitu. Ini silakan di-download aja, ntar dibaca-baca deh. Tadi linknya sudah, nanti kita coba bantu rekap juga lah, kita bikin rekap link-link Bapak yang share nih, udah catatan saya udah ada 8 link nih. Kita rekap lah Pak, kita share ke peserta semua ya Pak. Ya, siap. Mungkin Pak, kalau kita lihat pertanyaannya sudah cukup dan waktu juga sudah menunjukkan hampir jam 11:30. Iya. Terasa nih Pak, udah dari jam 8:30 kita ngobrol. Udah berapa jam? Waktunya kurang ya. Sama Pak Ono tuh kurang tuh, harusnya 4 hari. Pak panitia mungkin harusnya 4 hari Pak. Ya paling nggak ilmunya udah disebar dulu lah. Oh, kalau ada apa-apa, kalau mau nanya boleh pakai Twitter, pakai email boleh ya. Jadi saya sih terbuka aja nanti kalau mau nanya. Pakai Twitter segala macam gitu. Emailnya boleh di-share Pak? Oh, emailnya sangat boleh sekali. Emailnya ono@indo.net indo.net.id itu email. Oke, Twitternya Ono W Purbo, itu Twitternya di situ. Silakan di email, saya sih welcome banget sih. Tapi kalau saya lebih suka Twitter ya daripada email, soalnya kalau Twitter yang baca banyak orang. Tapi kalau sifatnya pribadi tertutup ya udah pakai email aja. Tapi kalau terbuka pakai Twitter supaya orang lain jadi ikutan pinter, kita belajar rame-rame lah di Twitter. Gitu. Oke, terima kasih banyak nih buat teman-teman Prakom yang sudah mengundang saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu aja sih yang penting. Nah, ini sedikit nih Pak, ada pesan nih dari penitia. Ya. Katanya minta nasihat nih ke Pak Ono, nasihatnya untuk
rekan-rekan di sini kan sebagian besar nih pejabat fungsional peranata komputer, mungkin Ya, sebagian besar juga di sini di pusat datanya gitu kan dan ya. sebagainya. Ada nasihat nggak Pak khusus Pak untuk kita Pak, rekan-rekan peranata komputer di pemerintahan nih Pak? Kalau yang ada di kepala saya sih sederhana aja. Saya pengennya kita semua bikin apa yang kita butuhin sendiri sebisa mungkin. Ya oke lah, mungkin mungkin kadang-kadang perlu pihak ketiga, tapi sebisa mungkin sendiri. Bukannya apa-apa. Kalau kita semua bisa sendiri, yang maju tuh kita gitu. Bangsa Indonesia jadi maju. Nah, pada saat kita maju, saya berani taruhan kita akan ada di atas Singapura, Malaysia, Australia, segala macam kita ada di atas itu. Karena kemampuan kita sebenarnya sakti sih sebenarnya. Ya mudah-mudahan Anda semua bisa memajukan instansi masing-masing dan bisa kolaborasi kerjasama supaya bangsa kita jadi bukan bangsa yang ada di bawah yang lain, kita akan ada di atas. Saya yakin Pak Prabowo Presiden senang banget kalau ini terjadi. Terima kasih. Amin, amin. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Ono, waktunya sudah berkenan. Tadi bahkan sebelum jam mulai sudah mulai sharing-sharing, berkenan menunggu sampai jam 9. Terima kasih banyak. Mungkin sedikit nih tadi mau ngutip kalimat Pak Ono nih yang saya paling suka nih. Mungkin nanti bisa dibuat satu ini Pak, Apa? infografis